Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yunita. Di bab 4 ini kita akan membahas tentang virtual machine pada VMware. Di bab 4 ini terdapat 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada membuat VM pada VMware. Kedua, zoom di VMware. Ketiga, clone virtual machine. Keempat, snapshot virtual machine. Dan yang kelima, ekspor impor virtual machine. Langsung saja yang pertama, kita akan membuat virtual machine pada VMware. Jadi sebelumnya kita sudah pernah menggunakan hypervisor pada VirtualBox. Kali ini kita akan menggunakan hypervisor yang lain yaitu VMware. Oke, langsung saja buka aplikasi VMware-nya. Ini adalah tampilan awal dari VMware. Lalu kita bisa klik Create a New Virtual Machine. Kemudian di sini terdapat dua pilihan. Saya menyarankan untuk pilih yang pertama, yaitu yang tipikal. Lalu kita next saja. Lalu kita pilih yang installer. Lalu kita bisa browse, lalu kita masukkan Ubuntu servernya. Jika sudah dimasukkan, kita bisa next. Di sini kita bisa mengisikan identitas untuk server. Sebenarnya identitas ini tidak terlalu berpengaruh karena nanti proses instalasi itu juga kita akan memasukkan username dan passwordnya juga. Di sini kita bisa next. Lalu di virtual machine name kita bebas untuk memberikan nama apa saja. Sebagai contoh saya berikan nama Ubuntu. Kemudian di sini kita bisa browse untuk tempat penyimpanan datanya. Jika sudah, kita bisa next. Di sini adalah storage yang akan kita gunakan. Kita ubah saja ke 10 GB. Karena menurut saya segitu saja sudah cukup. Kemudian kita bisa next saja. Di sini kita bisa cek. Jika kita ingin custom, kita bisa klik. Kemudian teman-teman bisa memilih memori yang akan digunakan. Sebagai contoh, saya menggunakan 2 GB saja. Lalu prosesornya kita bisa ganti menjadi 1. Jika sudah, kita bisa close. Kemudian finish. Kemudian kita tunggu saja. Di sini kita sedang proses instalasinya. Di sini jika teman-teman lupa pada proses instalasinya, teman-teman bisa melihat pada video sebelumnya, yaitu video pada bab 1, di mana kita sudah pernah mencoba menginstalasi Ubuntu server pada VirtualBox. Di sini kita akan mencoba zoom pada VMware. Langsung saja ke tutorialnya. Kita bisa langsung buka aplikasi VMware-nya. Di sini teman-teman bisa melihat jika tulisannya itu terlalu kecil. Langsung saja kita pencet pada menu View, kemudian pilih Stretch Gauge. Lalu pilih yang Keep Aspect Ratio Stretch. Nah, di sini sudah langsung ke zoom. Di sini tampilannya sudah bisa kita baca. Sekarang kita bisa langsung login dengan memasukkan username dan juga passwordnya. Kali ini kita akan membahas tentang cloning pada VMware. Sama saja dengan yang VirtualBox, di mana cloning ini artinya menggandakan. Contohnya, jika kita punya satu server, kemudian ingin membuat satu lagi. Nah, kita tidak perlu mendownload satu server lagi. Kita hanya perlu menyiapkan satu buah server, kemudian bisa digandakan ke banyak server. Langsung saja ke tutorialnya. Kita bisa klik pada bagian VM, lalu pilih Manage. Kita klik Clone atau bisa dengan cara yang kedua, yaitu klik kanan pada virtual machine-nya, lalu pilih Manage dan klik Clone. Lalu di sini kita bisa next. Di sini kita pilih yang the current state. Klik next. Di sini kita pilih yang create a full clone. Lalu next. Lalu di sini kita bisa memasukkan namanya. Sebagai contoh saya masukkan nama Ubuntu 2. Kemudian kita finish. Nah, di sini sudah muncul Ubuntu 2. Jadi ini adalah cloning dari Ubuntu server yang pertama. Lalu di sini kita coba power on Ubuntu 2. Kita langsung saja login dengan memasukkan username dan juga passwordnya. Kali ini kita akan mencoba snapshot pada VMware. Langsung saja ke tutorialnya. Kita bisa langsung buka aplikasi VMware-nya. Kita bisa login terlebih dahulu. Jika sudah, kita ketik clear. Perhatikan di sini. Ketika kita ketikkan ls, di sini tidak ada directory atau file yang sudah kita buat. Jadi, command ls digunakan untuk melihat directory atau file. Nah, jika teman-teman lihat, jika kita ls, kita belum memiliki yang namanya directory. Nah, sekarang kita bisa menandai status ini sebagai default, karena
belum ada suatu konfigurasi. Di sini kita bisa shutdown terlebih dahulu. Untuk caranya, kita bisa klik pada menu VM dan pilih snapshot, lalu klik text snapshot. Atau dengan cara yang kedua, yaitu klik kanan pada virtual mesinnya, kemudian pilih snapshot dan klik text snapshot. Lalu di sini kita beri nama. Nah, karena tadi belum ada konfigurasi apapun, kita beri nama default VM. Kita text snapshot. Sekarang kita telah membuat snapshot. Kemudian kita bisa cek snapshotnya dengan klik kanan Ubuntu-nya, lalu pilih snapshot, lalu pilih snapshot manager. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita bisa close. Nah, di sini kita coba power on. Lalu kita bisa login terlebih dahulu. Kemudian kita clear. Kemudian kita command ls. Oke, di sini masih kosong, kita belum ada directory apapun. Lalu di sini kita membuat sebuah konfigurasi dengan command touch a.txt, b.txt, c.txt. Kemudian enter. Nah, di sini kita coba ls kembali. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 directory. Jadi anggap saja misalkan teman-teman sedang melakukan konfigurasi dan konfigurasinya ini menyebabkan server teman-teman error, maka teman-teman bisa langsung menggunakan snapshot agar status teman-teman itu kembali ke default. Nah, di sini kita shutdown dahulu. Nah, tadi kan kita sudah mengkonfigurasi di mana kita anggap saja konfigurasi kita itu error. Maka kita bisa melakukan snapshot atau kembali ke sebelumnya. Nah, tutorialnya kita klik kanan pada virtual mesinnya, lalu pilih snapshot, lalu kita bisa pilih revert to snapshot atau snapshot manager 1. Kita klik, kemudian di sini terdapat pemberitahuan. Kita klik saja yes. Kemudian kita power on Ubuntu-nya. Di sini kita login terlebih dahulu, kemudian kita clear terlebih dahulu. Lalu kita command ls. Di sini kita bisa lihat bahwa directory yang sudah kita buat sebelumnya sudah menghilang dan kita sudah kembali ke status awal kita. Kali ini kita akan mencoba melakukan ekspor impor. Untuk caranya kita harus pada posisi shutdown. Kemudian kita masuk ke menu file, kemudian pilih export to UVS. Nah, di sini kita bisa memilih di mana kita mau menyimpan filenya. Untuk namanya sebagai contoh saya Ubuntu export. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah mulai loading. Untuk ekspornya ini mungkin memerlukan waktu agak lama. Jika sudah terekspor, kita bisa cek pada file explorer. Dan perhatikan, kita memiliki hasil ekspor dari Ubuntu kita. Nah, ini berjumlah 6 file. Nah, untuk impornya kita bisa pilih file yang biru. Kita bisa klik kanan, kemudian open with VMware. Nah, jika sudah, kita diminta memasukkan nama untuk virtual mesinnya. Jadi, misalkan saya beri nama Ubuntu 3. Kemudian kita impor. Nah, di sini kita sudah memiliki Ubuntu kita. Kita bisa power on. Nah, di sini sedang proses booting. Jika sudah, kita coba login. Sekarang kita sudah memiliki Ubuntu 3, di mana Ubuntu 3 ini ialah hasil impor dari Ubuntu server. Ini saja penjelasan kita pada bab 4. Sampai bertemu pada bab selanjutnya. Saya minta maaf jika ada salah kata atau kurangnya penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.